Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya menyebarkan dakwah kepada Terima Allah kasih Bapak. seluas-luasnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwatul Islam, azani Allah wa yakum, para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali di kesempatan yang berbahagia ini kami dapat menyapa Anda kembali di program interaktif, live interaktif seputar ekonomi Islam. Dalam program ini diasuh dan dibimbing oleh guru kita Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullahu Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Alhamdulillah kami informasikan juga untuk live interaktif ini kami direlay atau disiarkan juga oleh beberapa stasiun radio. Di antaranya ada Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio MDFM Probolinggo, Radio Dai Tengaran, Radio Bimbas Yogyakarta, kemudian Radio Sahabat Tegal, Radio Gema FM Bontang, Radio Hang FM Batam, kemudian Radio Tua FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Amuba Pangkal Pinang, dan Radio Mas FM Seragen. Dan alhamdulillah telah terhubung bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala langsung dari kediaman beliau di Bogor, Jawa Barat. Sebelumnya kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum, Ustadz. Bagaimana kabarnya, Ustadz? Minkum min jami'i. Alhamdulillah. Iman Allah Azza wa Jalla masih diberikan kepada kita dan kepada kaum muslimin. Alhamdulillah, Ustaz. Barakallahu fikum, Ustaz. Jazakallahu khairan atas waktunya, Ustaz. Ikuti Islam azani ya Allah wa yakum, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 021 2123 2333 dan nomor telepon tersebut tertera di layar kaca Anda saat ini. Dan kepada Ustaz mohon izin bisa langsung dibacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, Ustaz. Silahkan. Bismillah, pertanyaan pertama ini tentang meminta nasihat juga, Ustadz, dari hamba Allah di Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu. Assalamualaikum, Ustadz, saya seorang karyawan bank syariah. Saya ingin hijrah dari perbankan dan saya sudah meminta izin kepada ibu namun tidak diizinkan. Bahkan ibu berkata, kalau kamu resign maka kamu akan melihat ibu jatuh sakit. Ibu mengizinkan resign namun harus dapat pekerjaan yang pasti terlebih dahulu. Saya sudah mencari pekerjaan namun belum ada yang menerima sampai saat ini. Jadi sampai sekarang saya masih bekerja di bank tersebut. Bagaimana sikap yang harus saya ambil, Ustaz? Mohon nasihatnya. Syukron jazakallahu khairan. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa mubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, kerja di bank syariah yang memang berlandaskan syariah dan rujukan dari syariah tentu Al-Quran dan Sunnah dan pendapat para fuqaha, para ahli fikih dalam mazhab yang mu'tabar yang 4, dan mazhab Abu Hanifah, Imam Malik, dan mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, maka bila Anda sudah bekerja di bank syariah tadi, ini sebuah pertanda baik. Tinggal lagi Anda jangan cukupkan sekedar mencari ma'isyah saja, tapi pelajari syariat Allah dengan baik dan maksimalkan usaha Anda untuk setiap transaksi yang melalui meja Anda dan bagian dari pekerjaan Anda itu Anda yakini sesuai dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Ya, yang itu butuh tentunya Anda belajar syariat, belajar tentang fikih muamalat, atau lebih banyak membaca lebih luas. Ada standar operasional yang dikeluarkan oleh IOV yang berpusat di Bahrain. Ada dalam 2 bahasa Arab, Aitul Mahir Syariah, standar dan bahasa Inggrisnya ada Syariah Standards.
maka Anda baca dan pelajari standar akad-akad tersebut. Bila di bank syariah Anda, karena bank syariah di Indonesia mereka tidak mengikuti standar internasional. Mereka mengikuti standar yang dibuatkan oleh Dewan Syariah Nasional, kemudian dikodifikasi oleh OJK, regulasi di Indonesia menjadi sebuah produk syariah. Terkadang itu tidak sesuai dengan syariat sesungguhnya, bertentangan dengan pendapat para ulama seluruh mazhab. Ada beberapa produk yang seperti itu. Ya. Kalau yang sudah sesuai dengan standar syariah tadi, alhamdulillah halal bagi Anda bekerja di sana dan halal Anda mendapatkan rezeki di sana. Kalau yang tidak, tentu Anda mempelajarinya. Dengan belajarnya saja Anda sudah mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar, Anda berusaha menyuarakan standar yang benar yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan ijma' para ulama dari masa ke masa yang dituangkan dalam standar operasional perbankan syariah di OIV tadi, Anda perbaiki. Dan ini pahalanya jauh lebih besar daripada yang pertama. Ini Anda bukan hanya mendapatkan rezeki yang halal, tapi bisa menjalankan produk yang sesungguhnya halal, maka berdampak kepada setiap Muslim yang bertransaksi melalui produk ini, Anda terus mendapatkan pahalanya, dan Muslim tadi selamat dari murka Allah Azza wa Jal dalam transaksinya tersebut. Ini lebih besar daripada sekedar masalah uang, ya akhi. Ya. Masalah rezeki, Anda dimanapun bekerja, tidak pun Anda bekerja, Allah telah menentukan rezeki Anda cukup bagi Anda. Yang lebih dari itu adalah bagaimana Anda menyelamatkan diri Anda dan kaum muslimin yang bersaksi dengan instansi Anda dari murka Allah Azza wa Jalla. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fiikum atas jawaban dan nasihat yang sangat bermanfaat sekali. Semoga bermanfaat kepada yang bertanya. Dan kita coba angkat pertanyaan via telepon. Assalamualaikum Fatwa TV. Oh ya, qadarullah terputus. Bisa ikuti sama ajani ya Allah wa yakum. Jika Anda ingin mengajukan pertanyaan khususnya seputar muamalah ekonomi Islam, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 021 2123 2333. Dan mohon izin Ustaz, bisa langsung dibacakan pertanyaan selanjutnya dari Retno Ismarud. Oh ya, baik. Ternyata sudah ada penelpon masuk Ustaz, kita angkat kembali. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Demak. Iya, dengan hamba Allah di Demak. Silakan bertanya, Ibu. Bismillah Ustadz, izin bertanya. Ya, silakan. Saya mendapatkan tawaran kerjasama dari seorang mandor. Beliau seorang sopir kerja di sebuah perusahaan jasa penunjang batu bara. Jasa apa? Tidak ada kontrak resmi jasa penunjang batu bara. Penunjang? Penunjang, iya Ustadz. Maksudnya apa, Ibu? Ya, penunjang batu bara maksudnya bagaimana, Ibu? Perusahaannya. Usahanya gitu. Iya, perusahaannya. Oh, perusahaannya. Sebuah perusahaan jasa penunjang batu bara. Beliau seorang sopir. Tapi tidak ada kontrak resmi dari perusahaan. Nah, tawaran tersebut mekanismenya yaitu pihak perusahaan akan mentransfer senilai uang kepada mandor tersebut. Kemudian tugas saya membelikan pulsa untuk operasional 100 sopir. Jadi, saya hanya akan order pulsa jika ada request dari perusahaan. Satu sopir mendapatkan jatah uang pulsa 135.000 untuk pulsa 100.000. Kemudian saya hitung, kurang lebih saya mendapatkan laba 30.000. Laba tersebut sesuai kesepakatan dengan mandor sopir tersebut, kami total bagi 2 Ustaz. Bagaimana hukum muamalah seperti itu nih Ustaz? Apakah diperkenankan? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullah. Anda, sebentar Ibu.
perusahaan tadi berhubungan dengan salah satu sopir saja? Perusahaannya ada beberapa divisi sepertinya Ustadz, saya juga kurang tahu. Karena saya nggak ada kontrak resmi dari perusahaan, hanya by dari mandor tersebut. Jadi mandor di akhir diberi tugas sama perusahaan untuk memberikan pulsa, tapi beliau kesulitan di sana, jadi dialihkan ke saya seperti itu, Ustaz. Kalau Anda jual beli dengan dia, tidak ada masalah. Anda katakan, saya tidak mau bagi-bagi hasil, ya udah, kau beli ke saya seharga 115, saya jual kepadamu 115 per 100.000. Yes. Jelas, bayar di depan. Ya, cukup Ibu pertanyaannya. Oh begitu, jadi jika mekanismenya bagi hasil tidak bisa nggak Ustaz? Tidak diperkenankan? Kan tidak bisa. Saya khawatir, wallahu a'lam, kan tidak ada perusahaan yang mewakilkan kepada sopirnya untuk mengelola seperti itu. Memang dia tidak punya bagian purchasing untuk memberikan pulsa kepada karyawan-karyawannya. Ya iya Ustaz. Jazakumullahu khairan. Ya. Baik. Ya, jazakallahu khairan Ibu yang sudah bertanya. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat jawabannya. Amin. Ya, ikhwatul Islam, azani Allah wa yakum, kami mengajak Anda kembali untuk mengajukan pertanyaan. Anda bisa menghubungi line telepon kami di 021 2123 2333. Ya, izin Ustaz, kita langsung bacakan pertanyaan berikutnya dari Retno Ismaruti di Yogyakarta. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara menghitung dana BPJS Ketenagakerjaan yang boleh kita ambil? Ana resign dari pekerjaan sudah lebih dari 2 tahun, namun belum berani ambil dana tersebut karena belum tahu cara menghitung ribanya. Mohon penjelasannya Ustaz. Syukron jazakallahu khairan. Allah barik fiik. Ambil seluruhnya, setelah dapat keluarkan berapa bunga riba deposito per saat Anda ambil itu. Umpamanya dikatakan bunga depositonya adalah 10%. Ya. Anda terima umpamanya 200 juta. Keluarkan 20 juta, berikan kepada fakir miskin, yang 180 juta uang Anda halal. Dan setelah itu, sebelum Anda gunakan, yang 180 juta tadi, Anda keluarkan zakatnya 2,5%. Baik Ustaz, Masya Allah. Jazakallahu khair atas jawabannya, semoga bermanfaat kepada yang bertanya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya dari Haris Setiawan di Bekasi, Jawa Barat. Assalamualaikum Ustadz, Ana mau bertanya. Saya sekarang bekerja sebagai kurir pengantar makanan. Apabila uang pelanggan atau customer memberikan uang tips kepada saya karena saya telah mengantar pesanannya, apakah saya boleh menerima uang tips tersebut? Ya Ustadz, mohon penjelasannya. Syukron jazakallahu khairan. Tergantung apakah dia bekerja dengan pihak lain sebagai karyawan atau dia kurir mandiri. Kalau kurir mandiri halal bagi dia. Kalau dia bekerja karyawan di perusahaan lain, dia harus minta izin kepada perusahaannya itu. Karena itu adalah hak perusahaannya, dia sudah digaji oleh perusahaan tempat dia bekerja. Jazakallahu khair wa barakallahu fikum atas jawabannya, sangat bermanfaat sekali. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita kasih kesempatan untuk pertanyaan via website lagi Ustaz, dari hamba Allah di Jakarta Pusat. Assalamualaikum Ustaz, apa hukum dari wakaf uang apabila boleh, apa bedanya dengan kors hasan? Begitu pula status kepemilikan uang. Bagaimana cara wakaf uang sesuai syariat ya Ustaz? Mohon nasihatnya. Syukron jazakallahu khairan. Wah, baik. Wakaf uang diperselisihkan oleh para ulama. Ya. Jumhur para ulama, mayoritas para ulama fikih dari 4 mazhab mengatakan bahwa syarat wakaf itu adalah barang yang diwakafkan tidak boleh habis. Ya. Sedangkan uang tidak bisa
Apa yang tidak habis? Banyak aset-aset yang tidak habis, tanah, ya, diwakafkan, manfaat dari tanah itu yang dipakai. Ruko mamanya dia wakafkan, mobil dia wakafkan, itu bisa dia wakafkan, dan manfaat mobil tadi diwakafkan lalu jadikan mobil angkutan dan disewakan, uang sewanya diberikan kepada termaslahat wakaf, ya, sebagiannya, dan sebagian lagi untuk maintenance dari mobil tadi. Adapun wakaf uang, karena uang itu sifatnya hilang, sedangkan wakaf adalah habsul asli, di mana aset yang diwakafkan itu tertahan. Kalau uang ditahan tidak ada manfaatnya, dia harus dengan diputar. Maka mayoritas para ulama tidak membolehkan atau tidak mensahkan wakaf uang. Namun sebagian para ulama, dan ini mazhab kalau saya tidak salah dari pendapat sebagian mazhab Hanafiyah, membolehkan wakaf dengan uang. Dan ini yang pendapat yang dipilih oleh Ayyubi, ya, dengan fungsi dari wakaf uang tadi, uang itu tidak boleh habis, dipinjamkan kepada orang yang membutuhkan tanpa pertambahan. Anda di hidup masa sekarang datang ke lembaga syariah, bank syariah yang murni 100% syariah, tidak ada riba, ya, tapi Anda tidak ada gaji yang dijaminkan, tidak ada aset yang digadaikan, dan Anda butuh uang, dan Anda siap akan bekerja mencari yang halal. Kira-kira ada bank syariah yang mau bertransaksi dengan Anda, memberikan danaan kepada Anda? Tentu tidak mau, karena mereka ingin mencari keuntungan, ya. Maka di sini pentingnya wakaf uang ini diputarkan dalam bentuk qardul hasan, dalam bentuk pinjaman qard, ya, diwakafkan oleh mamanya seseorang. Dia mengatakan, saya wakafkan uang saya 10 miliar rupiah. Tapi dia berpikir, kalau dalam bentuk rupiah saya wakafkan sekarang 10 miliar betul, dapat emas umpamanya 10 kilo. Tapi setelah 20 tahun lagi, kemungkinan walaupun masih nominalnya 10 miliar, tapi kemungkinan emasnya tinggal lagi 5 kilo. Ya. Maka kalau dia umpamanya mengatakan, saya belikan ke emas dan emasnya saya wakafkan. Setiap orang yang butuh, ya, yang dia tidak punya aset seperti dalam kasus tadi, itu akan pasti ditolak di setiap bank syariah. Karena bank syariah tujuannya adalah komersil, cari keuntungan, bukan mencari pahala. Ya, tentu orang seperti tadi akan tertutupi, akan tertolak setiap dia datang ke lembaga keuangan syariah. Maka datang dia ke lembaga wakaf ini, dan lembaga wakaf tadi menyerahkan, nih Pak, kebutuhan Anda apa? Dia mengatakan A, B, C, segala macam. Ini silahkan pakai, ada 5 gram emas, nanti silakan Anda cicil, mungkin setengah gram setiap bulan, atau per 2 bulan, atau bagaimana, ya, sampai kembali lagi. Karena ini wakaf, tidak boleh habis. Seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Nah, kita coba apakah ada penelpon yang masuk? Ya. Kita Islam azani Allah wa yakum, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Anda bisa menghubungi line telepon kami di 021 2123 2333 dan nomor telepon tersebut tertera di layar kaca Anda saat ini. Ya. Ada penelpon masuk, kita angkat kembali. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana, Bapak? Dari Arul dari Kepulauan Riau. Ya, silakan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Karena kan pesan online di marketplace dengan Nggak pulang, COD. Pak. Karena kota
menjual dengan kota Anda jauh, jadi diantarnya pakai kurir ekspedisi. Nah, jadi sistem kurirnya itu, kalau barang itu belum dibuka, boleh ditolak. Tapi jika sudah dibuka, barang tidak bisa dikembalikan, kecuali jika ada cacat atau tidak sesuai pesanan. Nah, gimana itu, Ustaz? Pada saat itu Anda Ya, qadarullah terputus Ustaz. Ya. Bisa dipahami pertanyaan Ustaz, maaf? tergantung. Kalau pada saat barang sampai dia berakad, boleh. Taib, Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian bertanya atas nama Arul di Kepulauan Riau. Semoga bermanfaat jawabannya. Kita coba kembali, apakah ada telepon? Ya, silakan. Assalamualaikum, Fatwa TV. Ya, ikut Islam azani ya Allah wa yakum. Kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Anda bisa menghubungi line telepon kami di 021 2123 2333. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Ibu Juwita di Bandung. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum. Izin bertanya, Ustadz. Kalau misalnya kita memiliki kita setelah tahu ilmunya, kita tahu bahwa kita misalnya punya hutang zakat dan juga hutang tabungan riba yang sangat besar ternyata, Ustadz. Dan saat ini kita untuk melunasinya itu uangnya misalnya tidak cukup gitu, Ustadz. Apa yang harus dilakukan ya, Ustadz? Utang tabungan riba maksudnya apa, Ibu? Maksudnya gini, saya kan dulu pakai bank konvensional gitu kan, dengan bank syariah yang sistemnya itu bagi hasil bukan wadiah. Saya pikir tuh kalau sudah bagi hasil tuh sudah benar karena kan bank syariah gitu. Saya belum tahu bahwa ternyata itu pun termasuk riba gitu. Nah, kebetulan saya kemarin ada lagi menghitung zakat, lalu saya dapat data bagi hasil itu setahun gitu. Jadi saya tahu ternyata bagi hasilnya sekian untuk deposito saya. Karena awalnya itu tadinya itu di aro gitu. Jadi dimasuk lagi ke dalam depositonya. Jadi saya tidak tahu bagi hasilnya sebenarnya berapa. Tapi qadarullah bismillah kemarin saya tahu bagi hasilnya ternyata setiap bulan tuh sekian. Nah, setelah saya hitung-hitung ternyata cukup besar gitu. Kan harus dibayar gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata uang saya tidak cukup karena kebetulan sekarang uangnya sudah banyak dipakai keperluan, itu apa yang harus saya lakukan gitu, Ustadz? Apa boleh dicicil atau bagaimana, Ustadz gitu? Syukron jazakallahu khairan. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada hambanya kecuali yang dia mampu. Ya, ternyata utang lebih besar daripada aset Anda, ya apa boleh buat? Dicicil tentunya, semampunya. Ya, cukup Ibu Juwita pertanyaannya. Ya, cukup. Sudah jelas sekali. Jazakallahu khairan, Ustadz. Barakallahu fiik. Jazakallahu barakallahu fikum. Demikian yang bertanya, semoga bisa bermanfaat jawabannya. Ya, mohon izin bisa dibacakan pertanyaan berikutnya, Ustadz, dari Imas di Sukabumi, Jawa Barat. Assalamualaikum, Ustadz. Afan Ustadz, izin bertanya, apa hukumnya menerima KPR yang dibayar oleh kantor tempat kita bekerja dengan cara dipotong gaji? Mohon nasihatnya. Syukron jazakallahu khairan. Apa hukumnya menerima Apa hukumnya menerima KPR yang dibayar oleh kantor tempat kita bekerja dengan cara dipotong gaji? Skemanya seperti apa? Di sini tidak disebutkan. Yang transaksi dengan bank itu apakah karyawan atau pihak perusahaan? Seperti apa? Kalau yang mentransaksi dengan bank adalah perusahaan dengan Anda dan tidak ada denda, dan perusahaan membelikan rumah untuk Anda, ya, dan dipotong dari gaji Anda, insya Allah tidak ada masalah. Tapi kalau Anda yang bertransaksi dengan bank, tentu kalau bank konvensional mereka tidak ada jual beli, mereka hanya menyerahkan modal, uang, kemudian Anda beli sendiri, bayar berlebih, ini namanya riba. Walaupun yang membayarkan ribanya adalah perusahaan, tetap Anda berdosa karena Anda berakad ribanya dengan pihak lembaga ribawi tadi.
Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik atas jawaban yang sangat bermanfaat sekali. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita akan kembali pertanyaan via telepon yang sudah masuk. Assalamualaikum Fatwa TV. Silakan. Halo? Ya, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Saya Nisa dari Jambi. Ya, silakan pertanyaannya, Ibu. Ya, jadi gini Ustaz, saya kan pernah baca tentang investasi. Jadi di platform investasi itu tuh berbasis online dengan sistem bagi hasil. Nah, keuntungannya itu dari sesuai banyaknya yang diinvestasikan. Perjanjian awalnya, jika saya mau ambil uang investasi itu lagi, maksudnya jika saya tarik uang investasi awal akan dipotong 25% untuk biaya operasional investasi tersebut. Apakah boleh skema seperti itu, Ustaz? 25%. Maaf, Ustaz? Dipotong 25% uang investasi Anda. 25% untuk biaya, katanya untuk biaya operasional platform tersebut. Artinya kalau Anda investasi 100 juta, dipotongnya biaya investasi 25 juta, begitu? Ya, kalau mau diambil, Ustaz. Anda menyerahkan uang, kemudian dipotongnya 25 juta. Setuju Anda? Berkurang, Ustaz, jadi ya. Tidak juga sih. Berarti Anda dizolimi, tidak ada administrasi, tidak ada yang 25%, tidak ada. Nama administrasi itu angkanya tetap. Namanya Rp500.000 1 bulan, ya, atau Rp200.000 10 hari, itu tetap. Itu 5%. Kalau Anda investasi 1 miliar, 250 juta dipotongnya. Itu administrasi apa? Itu adalah mengambil harta manusia dengan cara yang batil. Berarti untuk skema seperti itu tidak diperbolehkan ya, Ustaz? Ya, tidak diperbolehkan. Oke. Nah, jazakallahu khairan, Ustaz. Allah barik. Ya, jazakallahu khairan Ibu yang sudah bertanya, semoga bermanfaat jawabannya. Dan kita bacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz. Dari Agusni Daud di Kalimantan Barat, Kabupaten Kapuas, Hulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi hidup dan memberkahi kehidupan Ustaz dan kehidupan kita semua. Barakallahu fikum. Izin bertanya, Ustaz, di sebuah masjid terdapat kotak amal TPQ dan TPA, dan uang dalam kotak tersebut kadang-kadang dipakai oleh pembina TPQ dan TPA untuk keperluan pribadi. Apakah hal demikian diperbolehkan, Ustaz? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Allah barik. Kalau keperluan pribadi tentu tidak boleh. Karena masyarakat memberikannya bukan kepada pribadi, tetapi kepada TPQ atau TPA tadi. Tapi kalau dia melalui persetujuan, namanya segala sesuatu yang ada di masjid itu harus persetujuan Dewan Kemakmuran Masjid atau pengurus masjid tersebut. Sudah ada perintah surat dari pengurus masjid bahwa boleh Anda ambil sekian, terserah. Boleh berarti. Tapi kalau Anda ambil sendiri untuk hak pribadi Anda, tentu ini bagian dari makan harta dengan cara yang haram. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita bacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz, dari Deni di Bojonegoro, Jawa Timur. Assalamualaikum, Ustaz, izin bertanya, bagaimana hukumnya menjual pulsa dan top up e-money yang mana kita tahu kita harus deposit uang dulu baru bisa melakukan transaksi dengan saldo deposit tersebut? Apakah termasuk hutang yang mendatangkan keuntungan? Agen mendapatkan harga yang lebih murah untuk dijual dengan harga yang lebih tinggi sebagai keuntungannya. Mohon nasihatnya, Ustaz, jazakallahu khairan. Wallahu alam. Kenapa harus dengan deposit? Anda beli aja. Beli pulsa dari mereka, tidak pakai deposit-depositan. Karena deposit itu akadnya adalah meminjamkan. Bila pemberi pinjaman, yaitu yang deposan, mendapat
keuntungan atau digabung dengan transaksi jual beli, maka ini termasuk hal yang diharamkan. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita konfirmasikan kepada pemirsa Fatwa TV dan para pendengar radio dimanapun Anda berada. Jika Anda ingin mengajukan pertanyaan, Anda bisa menghubungi line telepon kami di 021 2123 2333. Dan masih ada kesempatan, kita akan angkat kembali jika ada penelpon yang masuk. Iya. Kita akan bacakan kembali, Ustaz, pertanyaan dari website. Pertanyaan dari Werian Arisa Putra di Jakarta Barat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Saya bekerja di sebuah perusahaan swasta, sudah memasuki tahun ketiga. Awal bekerja saya sudah buka rekening bank konvensional untuk transfer gaji. Bagaimana status saya dengan membuka rekening tersebut yang mendatangkan syarat dan ketentuan yang berlaku. Bagaimana status gaji yang masih saya simpan dalam rekening sebagai tabungan dan solusi tabungan bagaimana yang bagus ya Ustaz? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Allah ta'ala alam. Anda minta ke bank tersebut untuk dihilangkan bunganya. Ya. Bila mereka tidak mau, ya apa boleh buat? Anda setiap masuk uang ke dalam rekening tersebut, ambil saldo, seluruh saldonya, tinggalkan saldo minimal agar tidak tertutup rekening Anda. Allahu a'lam. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan masih ada cukup waktu, Ustaz, kita bacakan pertanyaan kembali dari Abdul Suid di Sumatera Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Assalamualaikum Ustaz, saya berencana membeli kendaraan bekas hasil sitaan leasing di sebuah showroom karena murah. Apakah diperbolehkan oleh hukum agama ya Ustaz? Mohon penjelasan dan bimbingan yang barakallahu fikum. Allah barik fiik, wallahu a'lam. Barang disita dari leasing, kita tidak tahu apakah barang itu memang masih ada hak leasing di hutang pokoknya ataukah sudah selesai, ya, sehingga yang tinggal lagi adalah bunga ribanya. Kalau yang tinggal adalah bunga ribanya pun leasing akan menyitanya, ya, tentu Anda sungguhnya barang itu adalah barang rampasan, barang maghsub, barang yang dirampas oleh pihak leasing dari si pembelinya. Maka dengan demikian Anda sebagai penadah barang rampasan dalam syariat tentu tidak halal. Ya. Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik atas jawabannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita angkat kembali pertanyaan dari website. Pertanyaan dari Habibi dari Jakarta Utara. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Saat ini Ana coba komitmen menjadi donatur tetap untuk taman belajar dan menghafal Al-Quran untuk anak-anak. Taman belajar tersebut menggratiskan biaya ke murid-muridnya. Setelah beberapa bulan, Ana baru tahu kalau penggalang donasi juga memasukkan putrinya sendiri sebagai murid di taman belajar tersebut. Selama ini Ana menganggap donasi tersebut adalah sedekah dan sepemahaman Ana si penggalang donasi termasuk keluarga yang mampu. Apakah boleh menggunakan dana donasi untuk keluarga sendiri ya Ustaz? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Wallahu a'lam. Ini kasus. Tentu kalau kasus dilihat satu persatu, ya, penggalangan dana itu apakah dikhususkan untuk santri yang tidak mampu saja atau semuanya bisa mendapatkan manfaat belajar TPA atau Quran, belajar anak-anak belajar Quran dengan cara gratis. Kalau dimaksudkan bukan hanya untuk fakir miskin saja, ya tentu siapapun boleh. Mau pengurus, mau non-pengurus, maupun bapaknya kaya, boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau umpamanya dimaksudkan untuk hanya fakir miskin saja, yang lain harus berbayar, tentu tidak boleh. Karena ini
Bentuknya tentu orang bisa memberikan zakat sedangkan dia tidak berhak menerima zakat. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian berarti semoga bisa difahami. Dan kita konfirmasikan kepada pemirsa Fato TV, jika Anda ingin mengajukan pertanyaan, masih ada waktu. Anda bisa menghubungi line telepon kami di 021 2123 2333. Dan kita angkat kembali pertanyaan via website dari Maya Indah Lestari di Sumatera Utara, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, bolehkah fidyah dibayarkan kepada anak sendiri yang sudah menjadi janda, yang miskin? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Wallahu ta'ala alam. Yang namanya sedekah, namanya fidyah adalah kewajiban. Begitu juga dengan zakat, tidak boleh diberikan kepada usul dan furu'. Usul yaitu bapak dan ibu Anda, kakek Anda, furu' anak cucu Anda. Ya. Ustaz, jazakallahu khairan barakallahu fikum. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan masih ada waktu, kita bacakan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari Rizky Surya di Kota Bandung, Jawa Barat. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukum berinvestasi reksadana syariah di aplikasi Bibit, dan adakah cara berinvestasi jangka pendek yang sesuai syariat, Ustadz? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Yang Anda tanyakan saya tidak tahu. Apakah Bibit itu hanya menyalurkan dana Anda untuk saham-saham di mana perusahaannya tidak ada kredit ke bank ribawi, atau ada? Karena masalah yang jadi masalah adalah fatwa di masyarakat nasional yang mereka mengatakan sebuah perusahaan yang memiliki hutang ke bank ribawi di bawah 45% dari keseluruhan hartanya, maka mereka mengatakan sahamnya masih syariah. Berarti ini bisa dikatakan bahwa riba di bawah 45% dari keseluruhan harta kita adalah riba syariah. Tentu ini tidak mungkin. Ya. Maka tergantung bibit tadi. Bibit tadi apakah mengikuti fatwa DSN? Kalau diikuti, maka sangat kemungkinan akan ada penempatan dana Anda di perusahaan-perusahaan yang ribawi, yang haram. Ya. Adapun di mana menempatkan dana jangka pendek untuk investasi, tentu Anda lebih tahu dengan orang-orang kerabat Anda, teman Anda, tetangga Anda, saudara-saudara Anda yang memiliki usaha dan Anda lihat sedang naik daun. Prospeknya bagus dan dia amanah. Ya. Tinggal Anda mengatakan, Mas, saya ingin invest di usaha Anda. Sekarang kalau dihitung usaha Anda berapa harganya? Dia mengatakan sekian rupiah. Saya invest sekian miliar, berarti saya memiliki saham di usaha Anda sekian bagian. Nanti setelah 6 bulan, saya mau tarik modal saya. Ya. Tentu kita lihat kalau kondisinya untung, saya mendapatkan untung sesuai dengan porsi modal saya. Andai dalam kondisi rugi, tentu uang saya akan berkurang. Ya. Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik atas jawabannya. Semoga bermanfaat kepada yang bertanya. Dan kita bacakan pertanyaan terakhir, Ustaz, di kesempatan kali ini dari Sri Winarsih di Kabupaten Malang, Jawa Tengah. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya membayari lunas pada orang yang terjerat dengan lembaga ribawi? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Allah barik fiik. Anda membantu melunaskan utangnya, ya, tentu ini bagian dari kebajikan. Tetapi yang bunganya tentu haram Anda bayarkan. Bernegolah dengan pihak lembaga ribawi tadi untuk menolakkan bunganya. Ya. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Ustaz, jazakallahu wabarakatuh atas jawaban yang sangat bermanfaat sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ustaz dan juga keluarga. Ikuti Islam a'azani ya Allah wa yakum. Demikian live interaktif pada sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustaz bisa bermanfaat dan kita bisa mengambil faedahnya.
Dan kami informasikan untuk jika Anda ingin mengetahui kegiatan Dewan Fatwa dan Fatwa TV, Anda bisa mengakses website kami di www.dewanfatwa.com. Demikian live interaktif hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustaz bisa bermanfaat. Dan insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya menyebarkan dakwah kepada Allah seluas-luasnya Assalamualaikum warahmatullahi demi wabarakatuh.